Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya. Ketika kita berbicara bertumbuh, berarti bicara kualitas. Amin. Karena tidak ada yang bertumbuh tapi tidak berkualitas. Kalau ada bertumbuh tapi tak berkualitas, jadi harus ada kualitas. Amin. Jadi bertumbuh berarti juga bicara bukan hanya jumlah, tetapi kualitas. Nah, jadi semuanya kalau sudah bertumbuh itu terjadi perubahan, termasuk kualitas, ada peningkatan. Nah, bertumbuh artinya berkembang, meningkat, bertambah dalam jumlah maupun kualitas katanya istilah ya. Jadi ibarat makanan, ada orang makan 3 piring tapi tak bergizi, ada orang makan setengah piring tapi bergizi. Nah, jadi kita ya lebih penting kualitasnya dulu, baru jumlahnya. Amin. Iya, jadi saya perhatikan dalam puji-pujian kita, ya masih belum nampak kualitasnya. Ya, dalam puji-pujian kita, baik di ibadah raya, komsel gabungan, pemuritan, itu waktunya cukup lama, tetapi belum seharusnya seperti itu kalau bertumbuh. Jadi masih grafiknya masih mendatar, bahkan kadang-kadang suasananya jadi ke bawah gitu ya. Nah, itu sangat tergantung kepada si tim pujian yang dikomandoi WL, tentu didukung oleh tim, dan tergantung juga dengan atmosfer yang sedang terbangun. Nah, untuk membangun atmosfer itu, maka di sini kita perlu ada doa dan ada pengaruh kualitas kita sendiri. Nah, tentang kualitas dalam pujian tadi WL itu tergantung daripada WL dengan timnya. Lalu sudah terbangun sebelumnya atmosfer, ya, suasana, kondisi rohani yang terbangun. Jadi begitu ada jiwa baru yang tidak ada kian niat, begitu masuk, mereka masuk atmosfer yang berbeda. Begitu ada orang yang merasa biasalah kebaktian minggu, tapi begitu masuk dalam atmosfer kita, kok beda ya? Nah, berarti mereka menemukan satu gereja yang sudah bertumbuh, yang sudah meningkat, tidak rata-rata seperti biasa, enggak. Jadi selalu ada yang baru. Kalau bertumbuh itu berkembang, meningkat, ada sesuatu yang baru. Jadi siapa dalam Kristus ya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada sesuatu yang baru. Dan itu keluar dari kehidupan kita, bukan sekedar kita buat-buat gitu. Nyanyian baru itu bisa lagu baru, tapi dinyanyikan dengan suasana yang bagus. Bisa saja nyanyiannya itu nyanyian lama, tetapi dengan suasana dimensi yang baru, itu lagu baru. Daripada semua lagu baru tetapi dengan cara yang lama, dengan cara yang biasa, dengan cara yang ya begitu-begitulah. Tapi ada lagu lama tapi dinyanyikan dengan spirit, dengan dimensi yang baru. Tentu ini tergantung kepada WL dengan timnya. Lalu sama-sama kita bangun atmosfer. Jadi bukan soal lama. Ibarat makanan 3 piring, tapi kualitas makanan ini gak seberapa. Tapi ada orang 1 piring tapi kualitas makanannya ya kan? Nah, jadi dan lebih mahal biasanya yang berkualitas, ya kan? Nasi apa namanya, nasi yang dijual di pinggir-pinggir jalan yang untuk masyarakat biasa lah, itu 1 bungkus 10.000, 3 bungkus sudah banyak kali itu kan. Kalau 1 orang jago makan kan 30.000,
Tapi kalau kita makan di tempat yang berkualitas dengan makanan yang tidak sama dengan itu kualitasnya, bisa sekali makan. Bisa di atas 30.000. Ada orang sekali makan bisa sampai juta. Di tempat yang berkualitas, yang dilayani berkualitas, dengan makanan yang berkualitas, dengan tingkat tingkat keterkenalannya gitu sangat tinggi. Jadi biasanya orang-orang di sini adalah orang-orang yang kaya-kaya lah, yang hebat-hebat gitu. Mereka nggak penting harga, tapi mereka mengejar satu kualitas gitu. Jadi tentu yang berkualitas mengejar, menikmati yang berkualitas. Ya kalau yang tidak berkualitas masuk ke daerah kualitas memang wow. Tapi kalau dia nggak sanggup membayar, biasanya nggak masuk di situ. Tapi kalau dibayari, wow, wish. Nah, jadi artinya kita mengejar pertumbuhan, salah satu itu yang muncul dan itu yang paling penting dalam hidup kita adalah kualitas. Maka setiap pekerjaan orang diuji Tuhan nanti katanya. Kualitasnya, apakah kualitas emas, perak, tembaga, kayu, jerami. Maka akan diuji dengan api. Saudara, mana yang tinggal nanti? Yang kualitas mana? Emas. Yang lain bisa rusak. Kalau emas itu karena dia logam murni, logam mulia, makin dibakar makin bagus. Ya kan? Kalau dia sudah emas murni, bukan 24 karat, mau 1 miliar tahun dia nggak berkarat itu. Jadi kalau ada emas belum murni bisa berkarat karena ada unsur logamnya kan, logam lainnya. Nah maka biasanya dibakar supaya logam-logam yang bukan murni, yaitu emas murni, hilang lenyap semua atau setidaknya terpisahkan ya. Nah seperti itu ya, coba dikejar. Karena apa? Karena orang berkualitas akan mencari tempat yang berkualitas. Apalagi orang tidak berkualitas, wah terkejut ya kalau masuk. Misalnya ada orang kampung yang tamat SMA dari kampung-kampung, tiba-tiba bisa masuk di Universitas Indonesia UI, Fakultas Kimia misalnya, atau Fakultas Nuklir. Iya. Nah, dan dia akan menjadi orang-orang yang sejajar dengan orang-orang anak menteri, anak presiden tentu masuk ke situ kalau nggak berkualitas orang kan. Nah kita mau kejar itu, itulah makanya pertumbuhan ini diperlukan. Haleluya. Nah, jadi kalau pujian hari Minggu itu di setengah jam aja. Karena gini, kita panjangin pun 1 jam, tapi tidak berkualitas, artinya jemaat itu tidak menikmati karena tidak masuk dalam atmosfer rohani. Jadi bosan, capek orang. Kalau bisa, kok cepat kali ya pujiannya ya, gitu. Akhirnya mereka lapar haus. Akhirnya orang lapar haus akan mencari. Daripada kau bikin 1 jam berdiri, nggak mampu katanya, tak dinikmatinya. Haleluya. Jadi makanya kita batasi 4 lagu aja, 3 lagu, 4 lagu. Ya, bukan kayak zaman dulu dibuat 15 lagu. Kita nyanyikan ini, kita ganti pujian ini, semangat lagi. Kamu kayaknya nggak semangat kuliah, aku udah makan, kamu dimarah-marahin lagi kan. Kita harus sungguh-sungguh, dia nggak meraba suasana, padahal semua udah sungguh-sungguh. Hanya orang yang di depan tidak membangun kan, tidak membangun atmosfer untuk mereka masuk. Jadi tidak mungkin sesuatu yang bagus, bernilai, berkualitas disodori orang tidak mau. Tapi kalau dia sodori yang biasa-biasa, apalagi yang di bawah standar, dan itu tergantung kita. 2 itu dan spirit kita yang bertumbuh akan mengubah atmosfer ibadah kita dan sekaligus akan membuat orang-orang berkualitas menikmati, apalagi yang tidak berkualitas. Contohlah orang yang tinggal di gubuk, yang tidak ada spring bed, yang hanya tidur di tempat tidur papan, tiba-tiba dibikin tidur di hotel bintang 5. Wow, surprise.
cerita dia, tempat mandinya aja, semua dia cerita. Nah, mari, kerajaan Allah berkualitas atau tidak? Mana lebih berkualitas dari dunia ini? Maka kita bilang 1 hari di pelataran Allah lebih nikmat daripada 1000. Dan kita para pelayan yang menciptakan itu pertama, jemaat yang datang hanya menikmati akan terbawa arus. Nah, kalau dalam pemuritan komsel gabungan 15 menit aja, ya kan? Kalau saudara mau seru-seruan, mau menikmati lebih panjangnya di rumah, ya. Tapi kita mau membangun kualitas. Haleluya. Makanya saudara harus bertumbuh memiliki kualitas itu. Dan kualitas itu memiliki nilai harga yang tinggi. Amin. Dan itu dikejar orang kualitas. Haleluya. Nah, secara psikologi, kenapa tidak mau bupati atau camat atau orang terkaya di Rantau Perapat katakan masuk ke gereja kita? Mungkin secara jiwa mereka bilang, parkir aja nggak ada, gereja kecil, bangunannya, sebagai bupati ke situ, jadi turunlah harga diriku kan, gitu kan? Nah, kalau oke lah, kita belum mengejar itu, kualitas tempat dan strategis dan sebagainya. Tapi kalau kualitas rohani sudah kita capai, akan mengikut nanti itu. Iya kan? Contoh di pelayanan ini semua kita berkualitas. Dan akibat kualitas kita menyembuhkan segala macam penyakit, melepaskan orang sakit. Saya pikir itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Tidak akan menjadi penghalang. Ya, terbukti ada dulu anak kecil katanya cincinnya ini punya mujarab, masukkan ke air. Siapa itu dulu sampai viral itu. Lalu orang minum sembuh katanya. Anak kecil, kecil. Siapa itu? Ya, Sipo apa? Nah, wah, berjejer mobil semua datang dari kota, dari mana-mana gitu ke situ kan. Anak ajaib katanya. Orang banyak ngantri padat. Sampai kampung itu sibuk bikin jualan segala macam padat juga. Lalu bawa air, masukin dia sambil digendong bapaknya, dia dimasukin ke air itu. Jadi siapakah yang bisa membangun kualitas spiritual yang seperti itu? Kita para pelayan. Kalau jemaat ini kan mengikut nanti. Dan yang lain. Haleluya. Jadi kita nggak mesti harus doktor teologi gitu. Nggak salah dengan itu hanya alat. Ya, tetapi alat itu ditentukan oleh siapa yang memakainya. Ya, pensil harga katakanlah 3.000, tapi dipakai oleh ahli tulis, ahli lukis, hasilnya luar biasa. Ya kan? Jadi alat itu kalau dipakai orang yang berkualitas, orang yang hebat, alat itu sangat mahal, jadi menghasilkan sesuatu yang mahal. Haleluya. Itu sebabnya kita mengejar pertumbuhan rohani. Amin. Iya. Jadi belajar. Ya, maka Tuhan bilang begini, ketuklah, maka pintu. Ya, apa yang masih belum terbuka bagimu, ketuk sampai dibuka. Nah, itu tindakan iman ya. Karena kalau nggak diketuk nggak dibuka. Yang kedua, carilah, kamu akan mendapat. Cari dengan iman. Baru apa satu lagi? Mintalah, kamu akan menerima. Minta. Jadi ketuk, cari, minta. Itu tindakan iman. Dan Tuhan membuka kesempatan bagi yang mengetuk, mencari dan meminta. Haleluya. Sudah kita dapat pertumbuhan untuk kualitas itu. Nah, seperti itu ya. Yang hari Minggu semalam saya sudah bagikan di sini tentang mengalahkan raksasa. Karena
raksasa ini bisa, kalau kita dikalahkan, kita jadi budaknya. Kan itu perkataan raksasa Goliat. Kalau kamu kalahkan saya, kami bersedia jadi budakmu. Tapi kalau kami mengalahkan kamu, kamu bersedia menjadi budak kami. Selalu yang kalah itu diperbudak. Itu zaman peperangan, kalau kita baca di mana-mana di Alkitab maupun dalam sejarah, semua yang dikalahkan menjadi budak. Dijarah lalu menjadi budak, ya kan? Ketika orang Israel merebut Kanaan, penduduk Kanaan itu jadi budak. Nah, dalam hidup ini pun begitu. Yang kalah itu akan dirampasi dan menjadi budak. Ngerinya kalau budaknya iblis. Ngeri. Tujuannya dia mencuri, membunuh, membinasakan kita. Kalau menjadi hambanya Tuhan, budaknya Tuhan, supaya kita taat 100%, akhirnya kita berubah, naik menjadi seperti Yesus. Jadi bukan mencuri, membunuh, membinasakan, malah hidup dan berkelimpah. Itu perbedaan menjadi hamba Tuhan dengan hamba iblis. Bertolak belakang itu. Ketika bicara hamba, dia mesti taat, karena prestasi seorang hamba adalah ketaatan. Kalau hamba Tuhan, prestasinya adalah ketaatan terhadap Tuhan. Kalau hamba iblis, dipaksa harus taat. Walaupun taat, tetap dia akan binasa. Kalau Yesus, kalau kita taat, kita akan naik menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah tuh. Akhirnya kita hidup dan berkelimpah. Itu bedanya ya. Jadi jangan takut jadi hamba Tuhan. Jangan takut taat. Prestasi keberhasilan seorang hamba adalah taat. Makanya Tuhan bilang, siapa yang lebih besar, kata murid-murid kepada Yesus di antara kamu? Mereka rebut-rebutan. Siapa yang lebih hebat? Alkitab bilang kamu harus seperti anak kecil. Alkitab bilang kamu harus melayani seperti aku di tengah kamu. Ya, mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan yang sama dengan Allah Bapa, tapi menjadi manusia, mengosongkan diri jadi manusia, bahkan menjadi hamba, taat sampai mati, sampai mati dirinya demi ketaatan, di mana dia jadi hidup dalam ketaatannya. Kalau tidak bisa kita kalahkan raksasa, maka kita menjadi hamba. Padahal Yesus mau kita menang lebih dari orang menang. Ada 3 raksasa, masih ingat? Apa itu? Nah, jadi kalau kita masih pelihara dosa ini, maka kita belum mengalahkan raksasa dalam diri kita. Maka dengan mudah raksasa di luar kita mengalahkan kita. Karena dosa kesombongan ini ada di bawah kuasa Lucifer ya. Lucifer ini malaikat yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Menjadi sombong dia. Hawa nafsu di bawah kuasa Asmodeus. Ya, itu dosa perzinahan, percabulan, seks bebas, homoseks, lesbian. Nah, kalau orang terikat dengan ini, maka dia ada di bawah kontrol kuasa Asmodeus. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita. Harta uang di bawah kuasa Mammon atau Baal. Dosa keserakahan, cinta uang akibat terikat dengan utang, korupsi, pelit, pokoknya yang berhubungan dengan uang. Kalau orang dunia bilang tahta wanita, harta tahta wanita. Jadi hanya orang yang bertobat, berpaling pada Yesus, datang pada Yesus dan mengambil keputusan mengikuti Yesus. Caranya dengar, ikuti apa yang kamu dengar dari Tuhan. Itulah mengikuti Yesus. Kita akan lepas. Karena Yesus datang, 1 Yohanes 3:8, dia datang untuk apa? Membinasakan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis apa? Tujuannya itu, pekerjaannya sehari-harinya
Iya, berbuat dosa. Karena siapa yang berbuat dosa, maka dia menjadi hamba dosa. Dan itu di bawah kontrolnya iblis ya. Tapi semua yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Sebab apa? Benih ilahi ada tak dalam dia. 1 Yohanes 3:9 ya. Dan Tuhan mau di dalam Kristus kita tidak ada hukuman lagi, ya kan? Demikian sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus, Yesus membebaskan dan Roh Kudus memberi hidup. Hidup yang dari Allah. Supaya kita hidup seperti Allah. Dan Roh itu memerdekakan dalam Kristus kita dari hukum dosa, hukum maut, semua pengaruh dan pekerjaan iblis. Itu dia ya. Amin. Jadi Tuhan mau kita menang lebih dari Yesus sudah menang, sekarang kita. Coba kita baca Efesus 6 ayat 10. Baca 1-2 ayat. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kuat dalam Tuhan, dibangun kuat dalam Tuhan, tentu bertumbuh ya. Di dalam kuat kuasa, jangan hanya kuatnya kita, tapi kuat kuasanya Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saya bikin baru-baru ini postingan di FB. Di akhir zaman kehidupan makin sukar. Tetapi kita harus semakin kuat. Sehingga kesukaran itu nggak menjadi masalah. Ibarat gini, harga beras 1 kilo 100.000. Wah, gimana itu? Gak masalah. Asal pendapatan kita satu hari 5 juta. Gak masalah. Yang menjadi masalah kalau pendapatan kita satu hari 100.000. Lalu mana lagi beli minyak? Mana lagi beli ini itu? Ya Tuhan izinkan. Logikanya gitu. Karena Tuhan tetap di atas. Dan itu hanya bagi orang yang taat dalam Tuhan. Makanya manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Firman itu bisa membuat kita hidup, bahkan lebih dari hidup. Makanya kita gak takut. Haleluya. Karena kita bilang hari-hari terakhir makin sukar katanya. Baik manusianya, baik semuanya. Termasuk digoncang. Tuhan izinkan goncangan datang. Baru-baru ini dia dilanda banjir bandang, banjir apa kan. Iya, dunia ini memang goncang. Tapi kita kalau kuat tidak tergoncangkan, maka harus dibangun di atas batu karang. Rumah kehidupan kita. Caranya dengan firman lakukan. Maka orang itu orang bijaksana, seumpama membangun rumah di atas batu karang. Maka datanglah banjir, hujan topan melanda rumah. Itulah masalah goncangan yang Tuhan izinkan. Tapi rumah itu tidak apa-apa. Alasannya bukan rumah itu hebat kali, tapi alasannya dibangun di atas batu karang. Mungkin rumah yang dibangun di atas pasir dengan rumah yang di atas batu karang sama, atau mungkin lebih bagus yang di atas pasir itu rumahnya. Pondasinya yang tidak bagus. Kita sama, tapi kalau kita bangun pondasi hidup kita di dalam Tuhan, yang kita alami jadi beda. Itu datang tantangan, banjir, topan, badai, kualitas rumah di atas pasir hancur akibat sia-sia. Tapi kalau kita bangun di atas batu karang, tidak apa-apa. Amin. Makanya di dalam Tuhan kita selamat. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan.
Di dalam kuat terjadi resesi, nggak masalah kalau kita diberkati melimpah-limpah pakai Ishak. Ishak itu zaman resesi, semua orang ngungsi cari makan ke Mesir. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang tetap tinggal di negeri. Lalu dia mendengar, taburlah, aku menyertai, tabur. Hasil taburannya karena Tuhan berkati dan menyertai 100 kali lipat. Masa tahun kering itu, tahun resesi besar. Jadi dia hidup karena firman. Haleluya. Malah dia makin kaya, bertambah kaya, semakin kaya katanya situ. Itu masa resesi besar. Itu cerita masa kekeringan besar tahun itu. Dan banyak orang mengungsi, dia pun hampir mengungsi, tapi dia tanya Tuhan. Jadi jangan kau yang memutuskan sendiri lalu kau suruh Tuhan mengikutimu. Kau harus tanya Tuhan lalu ikuti Tuhan. Nanti dia Tuhan, bukan kau yang Tuhan, ya kan? Jangan kayak orang kan, dia sok mau belajar taat sama Bapak Rohani, lalu dia telepon, Pak, permisi Pak ya, kami ke Siantar. Di mana kamu sekarang? Udah mau sampai di Siantar kan? Cuma itu permisi, ke Siantar udah mau sampai di Siantar. Bukan permisi, pemberitahuan gitu. Nah kadang-kadang ada orang udah dijalaninya gitu kan, Tuhan sertai lagu bro. Kok aku gak yang mau ikuti kau harus yang ikuti aku kan? Itu sebabnya serahkanlah segala lakumu kepada Tuhan, maka Ia akan luruskan jalan, ya kan? Haleluya. Jadi hendaklah kita kuat dalam, karena kalau si Mongol bilang waktu dia rapat katanya sebagai seorang jenderal di gereja setan 2023 ke 2025, program mereka katanya bos besar gereja setan yang turun. Kalau yang selama ini belum besar namanya. Berarti ada peperangan, ada masalah-masalah makin berat 2023 ke 2025. Dari mana kau tahu? Kata yang mewawancarai, itu salah satu program kami. Saya kan ada di kepemimpinan saya sebagai jenderal untuk melaksanakan itu sudah kami rapatkan dulu kan. Nah apapun itu tak usah takut, karena kita akan menang lebih dari pemenang oleh Yesus. Makanya kita harus kuat dalam Tuhan, di dalam kuasanya, karena bagaimanapun tetap Tuhan maha. Memang dia berkuasa, tapi kita maha. Memang iblis sejak Adam dan Hawa berkuasa atas bumi ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Nah, nanti akan ada, saya laksanakan, saya sedang berdoa menyiapkan diri, dan semuanya saya akan buat seminar untuk menghadapi itu, seminar kuliah umum, ya, ini nanti disponsori oleh DPD Pemulihan dan mahasiswa STT IKAT. Kita undang pelayan-pelayan terutama untuk umum dan kita, karena ini penting. Haleluya. Jadi judulnya saya buat di situ Angelologi, Demologi dan Pelepasan. Jadi kita belajar tentang malaikat Tuhan, iblis, dan pelepasan, artinya gimana solusi. Kita sekarang belajar Tuhan Yesus, amin, yang sudah menjanjikan. Haleluya. Tapi apapun ceritanya, akhirnya kita secara pribadi harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan membangun kita kuat di dalam Tuhan. Salah satunya adalah karakter. Jadi kalau Tuhan bekerja dalam saya, maka yang dibangunnya karakter, rendah hati, bukan sombong, kelemah lembutan, bukan keras hati, kesabaran, bukan cepat terpancing, instan, penguasaan diri, tidak gampang terbawa arus, ya kan? Kelemah lembutan, bukan kompromi atau keras kejam, kasih bukan kebencian, sukacita bukan stres, damai sejahtera bukan kacau balau. Buah roh itu muncul. Jadi Tuhan membangun kita kuat. Jadi yang orang kuat adalah orang yang memiliki karakter. Contoh kita bilang orang yang sabar seperti apa katanya,
kota yang ditembok dengan bagus, orang yang bisa menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Itu karakter. Nah, saya percaya lewat kebenaran firman yang membentuk kita di rumah rohani ini, dari bentuk karakter. Tuhan bekerja di dalam kita membangun kita, dan Tuhan bekerja melalui kita nanti membangun orang lain. Jadi Tuhan bekerja dalam aku, tapi Tuhan juga memakai aku bekerja, atau Tuhan bekerja melalui aku kepada orang lain. Jadi Tuhan melayani aku, tapi Tuhan juga melayani orang lain melalui aku. Tapi yang paling penting dikatakan Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Orang kuat itu orang yang dibangun Tuhan karakternya. Nah, orang yang punya karakter ini berarti mindsetnya sudah berubah, cara berpikir, pola pikirnya. Karena peperangan kita banyakkan di pikiran. Yang iblis masukkan melalui dunia ini melalui panca indera untuk menyerang pikiran kita. Begitu dia bisa masukkan ide-ide, maka dia akan bekerja lebih dalam lagi ke dalam jiwa dan roh kita. Jadi ada 3 tingkatan: mempengaruhi, menguasai, merasuk. Iblis mau mempengaruhi, menguasai, merasuk. Ya, biasanya itu karena kita tidak kuat, belum dibangun dalam Tuhan. Karakternya, pola pikirnya, mindsetnya. Makanya hendaklah kamu, katanya janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi secara pemikiran kita akurat, nah ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak meraba-raba apakah ini kehendak Tuhan, nggak begitu lagi. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah terbangun, ya. Kuat di sini maksudnya apa? Tegap, strong gitu. Rohnya maksudnya apa? Ya, karakter ya, itu berhubungan dengan roh. Ya, karakter. Terus di dalam kuasa, kita udah dibangun karakter, tapi di dalamnya ada juga kuat kuasa, kekuatan kuasanya. Karena Tuhan mau kita menang menghadapi iblis lewat karakter, tapi lewat kuasanya juga. Dan Tuhan mau juga Tuhan melayani orang lain melalui kita. Jadi Tuhan bekerja dalamku, membangun karakterku, dan membuat aku penuh kuasa, kuat kuasa untuk aku bisa melawan iblis, sehingga aku menang lebih dari menang. Namun Tuhan juga akan bekerja melalui aku kepada orang lain. Jadi bukan hanya aku, tapi Tuhan juga bergerak melalui aku. Ya, karena kita kan menjadi seperti Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, itu cara Yesus berhadapan dengan banyak orang, ya. Oke, jadi kita harus kuat dalam kuat kuasa. Barulah. Nah, ini dia. Matius 10 ayat 1. Coba baca dulu. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Dapat? Kalau dapat kita baca. 3 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Yesus memberi mereka kuasa. Makanya Tuhan bilang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan dibangun. Petrus dibangun. Ini kau iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia sedang membangun Petrus, jangan sampai pakai pola pikir sehingga dia kalah. Pola pikir dari iblis ya manusiawi, ya kan? Nah, tetapi berubah oleh pembaruan budi. Nah, tapi Tuhan juga memakai mereka melayani, maka memberi mereka kuasa dalam diri mereka untuk mengusir setan, roh-roh jahat, menyenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi mereka mendapat kuasa karena Tuhan bekerja dalam diri mereka. Lalu mereka melayani
untuk menolong orang lain. Sehingga muncullah ayat ini, ayat 7 dan 8. Ayo kita baca. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Dapat? 3 ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Makanya ketuk, cari, minta supaya kau dibangun di dalam Tuhan, sehingga akhirnya kau kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya. Lalu kau menerima kuasa, kau dibangun menjadi kuat. Lalu Tuhan suruh kau melayani orang lain berdasarkan apa yang sudah terbangun dalam dirimu oleh Tuhan. Jadi kamu dulu baru Tuhan pakai. Lalu disuruh, pergi beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi orang sudah menerima, dia sudah memperoleh apa yang sudah dibangun Tuhan dalam dirinya. Petrus bilang, emas perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, katanya sama orang lumpuh itu yang mengemis itu. Bangkit, angkat tempat tidurmu, berjalanlah. Ya, memerintahkan supaya orang itu sembuh. Dan itu lebih berharga daripada dikasih sama pengemis itu uang. Karena akar masalahnya, karena lumpuh, sehingga dia nggak bisa bekerja, demi hidupnya, maka dia harus mengemis. Lalu Tuhan menyembuhkan, mungkin dia nggak perlu mengemis lagi, ya kan? Ya, mengemis itu kan pekerjaan yang sangat memalukan, ya kan? Nah, jadi langsung ke akar masalah. Tuhan bekerja ke akar masalahnya. Kalau dikasih uang, habis uang itu tetap dia mengemis. Tapi kalau dia sudah sehat, dia akan bisa cari uang. Tak perlu dia mengemis. Dia tidak perlu di level terbawah. Nah, demikianlah Tuhan membangun kita sehingga kita kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kuasanya, kekuatan kuasa. Dan sudah terbangun, Tuhan memakai kita. Lalu disuruh kita melayani orang lain, memberitakan kerajaan surga. Disuruh kita menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Karena kita sudah memperoleh itu dalam diri kita. Ya, ini sekarang gereja yang diharapkan Tuhan ini. Jadi jangan panggil-panggil lagi, Yesus datanglah sembuhkan orang ini. Memang nggak dosa itu kalau doa begitu, nggak dosa. Tapi doa itu dua orang yang belum mengerti kehendak Tuhan. Di ayat ini Tuhan yang suruh. Ini perintah, sembuhkanlah. Katalah itu perintah. Tuhan memerintahkan kita. Tapi Tuhan memerintah kita karena kita sudah memperoleh kekuatan dan kuasa itu dalam diri kita. Sebelum disuruh kita melayani atau memerintahkan untuk melakukan. Dan ini perintah bukan hanya kepada murid-murid. Dimulai dari murid-murid, tapi bukan hanya diperuntukkan kepada murid-murid 12. Kalau itu hanya untuk murid udah mati, gak ada lagi, berarti gak ada lagi nih penyembuhan dan sebagainya, gak ada lagi. Tapi ini perintah memang dimulai kepada murid-murid. Tapi perintah ini kepada semua orang percaya. Haleluya. Terutama kita para pelayan. Kalau jemaat kan mengikuti kita nanti, kita sebagai mentornya. Haleluya. Nah, contoh bahwa perintah ini bukan hanya untuk murid-murid, tetapi juga kepada semua orang percaya. Lihatlah Yohanes 14 misalnya ayat 12. 14
ayat dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, tidak dibatasi, barang siapa atau siapa saja percaya kepadaku, ia akan melakukan juga. Orang yang percaya kepadaku itu siapa saja pun melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dia sudah didelegasikan kepada orang percaya gereja. Kalau dia sudah mengalahkan semua, kita yang belum, maka ketuk, cari, minta sampai akhirnya kau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, lalu kau terbangun. Dan Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus. Dari mana kita tahu apa yang dilakukan Yesus? Dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa rupanya dilakukannya? Memberitakan Injil Kerajaan Allah, kabar baik, kabar keselamatan, menyembuhkan segala penyakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, melenyapkan segala kelemahan, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Lihat, ini saya delegasikan. Tapi hanya orang-orang yang sudah dibangunnya kuat dalam Tuhan, di dalam kekuasaan yang bisa melakukannya. Makanya dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebenarnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan, masih pakai akan, karena tidak otomatis, ia akan, berarti ada pengalaman yang akan terjadi. Siapa? Maksudnya apa? Setelah kita dibangunnya kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa, dan itu ada hubungan dengan pertumbuhan roh, karena itu bicara kualitas. Rasul Paulus memberi contoh sebagai seorang hamba Tuhan. Aku datang kepadamu bukan dengan kata-kata yang memikat, yang hebat, orator, fasih, lidah, tapi dengan kekuatan kuasa, dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Kalau sekarang orang kan pandai ngomong-ngomong aja kan, begitu disuruh praktekkan kuasa Tuhan nggak bisa, apalagi demonstrasikan karakternya, bisa ngomong-ngomong aja. Kerajaan Allah bukan soal kata-kata, tapi kuasa, ada kuasa mewujudkan kata itu. Soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita yang dari Roh Kudus. Jadi kalau ngomong-ngomong hanya yang fasih lidah yang pandai. Dan banyak orang suka itu, dan mereka hanya dihibur-hibur, ditambahi pengetahuannya. Tapi begitu masuk dalam peperangan rohani, realita dunia, wah, mereka bisa. Karena mereka tidak kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Harus dibangun dalam kerajaan Allah baru mereka kuat. Sebab kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Di kerajaan Allah itu bukan sekedar teori kata-kata. Firman itu bukan sekedar kata-kata. Firman itu punya daya cipta, punya kuasa menguduskan, menghidupkan. Dalam perlengkapan rohani dia pedang roh yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Dahsyat. Dan itu hanya bisa ditunjukkan orang yang dibangun di dalam kuat kuasa Tuhan. Karena saya bilang tadi, pensil yang harga 3.000 di tangan orang yang jago lukis, luar biasa akibat pensilnya.
Firman Tuhan di tangan orang yang kuat di dalam Tuhan itu luar biasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tapi bagi orang nggak memiliki kualitas rohani, dimensi rohani, firman itu sebatas kata-kata yang menjadi pengetahuan. Maka jago teologi belum tentu jago dalam peperangan rohani, tapi tidak salah dengan tahu. Tapi kerajaan Allah bukan hanya kata-kata yang bisa kita hafal, kita mengerti. Lebih dari itu, ada kuasa dalam perkataan itu. Amin. Kayak doa itu kan nampaknya kata-kata aja kan. Tapi kualitas doa itu tergantung dari orang yang sudah terbangun. Yohanes 15 ayat 7 bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku, itu posisi dimensi kita, dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, tak dibatasi kan, dan kamu akan menerima. Dari 1000 doa bisa dia dapat 9.000. Dari 1000 doa dia bisa dapat 999, atau setidak-tidaknya di atas 50%. Tapi orang nggak berkualitas 1000 doa belum tentu 10 terjawab. Walaupun terjawab karena kemurahan Tuhan, bukan karena doanya. Kenapa? Karena yang diminta katanya ingin memuaskan hawa nafsu, atau salah berdoa, atau dia tidak dalam posisi tadi, posisi yang tepat. Makanya doa orang berkualitas rohani dengan doa orang yang tidak nampak, ya kan? Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata, tapi ada kekuatan di dalamnya. Tapi tergantung dimensi rohani, kualitas rohani seseorang. Ya kan? Kenapa mesti sama saya kamu minta doa? Saya bilang sama banyak orang. Tahu lah Pak katanya. Nah, jadi makanya kita harus bertumbuh, karena dunia ini membutuhkan Tuhan. Tapi siapa yang bisa menunjukkan itu? Kita. Bukan diri kita, tetapi diri Yesus yang di dalam kita. Namun aku hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi hidup yang aku hidup di dalam iman, hidup dalam iman oleh Kristus. Jadi dia bergerak membangun kita sampai kita kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Tapi dia juga akan bergerak menyelamatkan dan membangun orang lain melalui kita. Maka dia kasih perintah, pergi beritakan Injil kerajaan Allah, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, lenyapkan segala kelemahan, dan usir setan-setan. Amin. Maka masuk, terobos, ketuk, cari, minta, masuk dalam dimensi ini. Kau harus kalahkan raksasa. Dengan mudah kau akan mengalahkan raksasa di luar dirimu. Lebih dari pemenang itu namanya lebih mudah. Tapi bukan oleh kita, tapi oleh Yesus yang sudah membangun diri kita. Pensil yang 3.000 dipakai oleh orang yang jago lukis, hasilnya luar biasa. Jadi tergantung orangnya, bukan alatnya. Firman Tuhan yang dikutip dari Alkitab oleh orang-orang yang salah itu nggak ada hasil, malah bikin salah. Tapi kalau itu dipakai oleh orang-orang yang berkualitas, itu kalau kamu belum bertumbuh rohani dalam kualitas tertentu, itu masih perang dalam dirimu, mengalahkan raksasamu, kemalasan, kedagingan, pikiran enggak fokus lah, yang nyamuk lah, yang kepanasan lah, yang lalat lah, yang pekerjaan lah, yang inilah. Padahal sudah Yesus beritahu, tapi enggak ngerti. Ambisi, tapi tidak punya visi Tuhan. Gitu-gitu sekarang. Dan terjadilah perpecahan. Perpecahan itu bentuk kekalahan, bentuk keduniawan, bentuk berhasil iblis menipu. Persekutuan yang harus dibangun. Memangnya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan nggak beri kita berkat berlimpah.
Kenapa mesti ngejar uang? Kalau mau ngejar uang, nanti ditangkap sama siapa itu kita? Si Mamon itu. Kalau sempat ditangkapnya, udahlah, udah pasti kau masuk neraka. Ya, termasuk orang kikir katanya nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Di mana itu ayatnya? Pernah dulu sudah orang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah itu manifestasi cinta uang, karena menganggap uang itu segala-galanya. Tapi kalau kita gunakan di dalam Tuhan dan kita menabur sesuai dengan kehendak Tuhan, itu luar biasa ya. Haleluya. Jadi masa depan kita sudah jelas sebenarnya. Tinggal kita menggunakan kehendak bebas kita untuk mentaati Tuhan. Mulai. Jadi jangan lagi ke depannya pelayan-pelayan nggak punya 1 jam. 1 jam itu masih di atmosfer kedagingan itu. Dan itu kau harus berlatih. Karena saya sudah melewati. Saya dalam menyiapkan khutbah dulu tidak segampang sekarang, itu kan dimensi sudah beda. Itu saya harus berdoa di atas 1 jam, kadang 3 jam baru saya dapat 1 topik khutbah. Maksudnya bukan saya tidak tahu mengambil copot ayat itu ngomong-ngomong aja gitu, enggak. Saya mau bergerak dalam dimensi para nabi. Kalau nabi dulu, pada zaman nabi dulu kan belum ada kitab kayak kita buka ini kan. Jadi mereka harus langsung dengar suara Tuhan, kayak Musa. Setelah itu baru ditulis apa yang dia dapat itu. Dia langsung, demikianlah firman Tuhan, hai bangsa Israel. Gitu juga kita. Tuhan berbicara melalui Alkitab itu. Dengan Tuhan kan berbicara dengan berbagai cara. Kita udah pernah belajar itu kan. Berbicara. Nah untuk berbicara kita harus link dulu dengan Tuhan. Dan salah satunya lewat doa setelah menguruskan diri. Lalu kita dengar. Lalu kita menerima pewahyuan. Kita sampaikan. Bukan sekedar mengutip ayat. Dan bukan hanya itu membangun kita. Dan Tuhan menyuruh kita membangun orang lain. Dan Tuhan akan bergerak melalui firman itu dengan tanda-tanda mujizat. GPD Pemulihan dulu dibangun dengan pola itu. Lahir baru, mujizat terjadi. Bukan, kesini kau jadi cuma kami. Pendeta itu gak bagus itu jelek-jelekin. Sini. Ada gak pernah saya begitu? Satu pun gak ada sini kan? Gak ada. Ya kan orang lain ada. Karena aku bilang dia sedang membangun gereja baru atau ini baru gereja. Beda kan? Manusia yang ambisi membangun gereja baru. Kayak mana pun cara gereja baru katanya. Dia memang terbangun, jangankan gereja baru, gereja setan aja terbangun. Yang dari kau udah bertabur itu. Tapi Tuhan mau ini baru gereja. Haleluya. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah kedudukan posisi. Kayak si Lucifer kan mau menduduki posisi lebih tinggi dari Tuhan. Malah dicampakkan dia kayak tempat yang paling menyedihkan. Haleluya. Jadi kita hidup dalam kerajaan Allah, lalu Allah membangun kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat. Kekuatan yang dibangun Tuhan nampak nanti dari apa? Karakter. Baru kita diberi kuasa melampaui kekuatan kita secara manusiawi, sehingga kita menang dalam hidup kita lebih dari pemenang. Malah Tuhan akan bekerja melalui kita. Tinggal dia kasih perintah. Anak bisa melakukan pekerjaan bapaknya kalau dia sudah bertumbuh. Karena kita harus bertumbuh. Amin. Ayo masuk ke situ. Nanya ini gitu. Nah saya perhatikan bagaimana Tuhan mendidik 12 murid 3,5 tahun. Bagaimana Tuhan terus jatuh bangunnya anak murid-muridnya ini. Konsepnya gimana lah gitu. Sampai akhirnya betul-betul mereka
berhasil dibangun Tuhan menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa. Setelah itu Yesus naik ke surga dan dilantik mereka di Yerusalem dan diutus setelah dibaptis Roh Kudus. Tapi sebenarnya mereka sudah dibangun dalam kekuatan Tuhan, baru buat kuasanya di hari Pentakosta. Baru mereka pergi. Sejak itu nggak ada murid-murid lagi yang jatuh, nggak ada lagi. Petrus yang paling berani karena belum kuat dalam Tuhan dan dalam kuasanya belum. Begitu dia bilang, kau salah satu pengikut Yesus yang kau dengar. Kata, sumpah gak kenal aku 3 kali. Apalagi yang lain langsung lari, tak nampak batang hidungnya. Balik hidup lama, menjala ikan, semua balik. Nah, mereka kuat. Karena waktu di tanah Getsemani itu sebenarnya salah satu solusinya. Tidur aja orang. Memang alasannya udah capek berjalan sepanjang berjalan menginjil bersama Yesus. Kebetulan taman Getsemani itu dingin dan nyaman kan, enak tidak tidur. Dibangun sama Yesus, tenang. Ayo berjaga-jaga dulu, jangan berjatuh dalam pencobaan. Tidur 3 kali Yesus bilang. Tidak tahan kamu berjaga-jaga berdua 1 jam. Tidur. Akhirnya terakhir udahlah, udah datang katanya. Ditangkap Yesus di balik, harus Petrus yang agak berani sedikit nyelinap. Kata, kamu lagi salah satu. Sumpah aku gak kenal siapa dia. Ya tahu ya. Untunglah Yesus kembali cari mereka, teguhkan lagi mereka. Akhirnya terbangunlah mereka kuat dalam Tuhan sampai akhirnya hari Pentakosta penuhi mereka dengan kuasa. Di dalam kekuatan kuasanya, ya mereka pergi. Sejak itu enggak. Petrus ditangkap, dihujatuin hukum mati, disalib katanya. Dia mohon sama ayahnya, kalaupun aku harus disalib, gak layak kayak Yesus kepala ke bawah, kepala ke atas. Aku harus ke bawah karena aku gak layak seperti Yesus disalib kepala ke atas ke bawah. Akhirnya dipenuhi permintaannya karena dia harus dihukum mati waktu itu. Karena Injil tentunya bukan karena buat salah. Salib dia kepala ke bawah. Dulu hanya dibilang di kertas, kamu salah satu, lari langsung. Kuat dia. Tapi setelah mereka dibangun Tuhan kuat dan kuat kuasa, ada. Dan memang Tuhan kehendaki mereka mati martir, tidak semua orang mati martir. Tapi semua kita harus martir, artinya mati bagi diri sendiri. Amin. Jadi salah satu gunanya Roh Kudus diberi memenuhi kita supaya kita martir. Martir maksudnya mati demi Yesus, bisa seperti Petrus, tapi bisa mati bagi diri sendiri. Itu martir namanya. Namun aku hidup bukan akulah, martir. Supaya Yesus yang hidup berkuasa. Sehingga kita seperti Yesus. Ini perintah. Kita mau ke sana nanti. Karena Yesus sudah bilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, kepada kita, ia akan kapan sampai kita sudah dibangun. Ayo, biarkan dirimu dibangun. Bertumbuh terus. Yang lain akan ditambahkan. Haleluya. Kalau kita sudah bergerak dalam kerajaan Allah, hidup dalam pola kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Saya bisa bayangkan kalau kita sudah seperti ini, sudah pergi, sudah Tuhan bekerja melayani orang lain melalui kita, fasilitas kita nggak gini lagi. Ini mungkin sudah berubah jadi mes atau kantor atau lain. Kenapa? Karena orang akan beribu-ribu. Kalau nubuatan di mana di Joel ya? Begitu sudah dibangun katanya rumah di atas bukit menjulang tinggi itu tadi, bangsa-bangsa akan datang berkunjung katanya kan? Ini nggak bisa ke sini, macet lah. Akhirnya nggak cukup 10 mobil aja menemukan di sini. Tapi kalau kita nggak sampai ke situ, kita pun saling apalah kita? Saling sikut menikut, sakit menyakiti.
Biasa itu kalau nggak bekerja dalam Tuhan ya pasti bekerja dalam kemanusiaan kan. Nah, pada waktu itu istilah orang dunia viral, booming. Dan kita udah siap. Ketika kita sudah top, kita nggak sombong. Ketika kita sudah kaya, kita tidak cinta uang. Karena kita sudah kuat. Iya kan? Kalah kan? Nah kan orang Pentakosta dari situ kan udah pintar khotbah, udah bisa mendoakan orang, udah bisa menangkan jiwa, udah terkenal dia, bisanya katanya. Lalu dia lari, dia bikin gereja baru, menjatuhkan si Adam, nggak perlu datang raksasa ke taman ini, melalui ularnya dia. Jadi kita harus kuat, amin. Ya, udah ini terjadi, waduh, satu orang bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kalau itu saya aplikasikan ke jiwa-jiwa, menangkan 30, 60, 100 kali orang. Sekaligus di mentor itu, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 20 orang. 20 orang kali 30. Berapa? 600 di mentor, 600 seminggu. Ada pula yang 100 kali lipat itu kan. Berkatnya pun sama, rohani dia semuanya. Haleluya. Ya. 12 murid mementori 120 murid mementori apa? Berapa pertama? 3.000 ya. Seterusnya. Nah, karena mereka sudah awalnya murid-murid dibangun kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan. Kalau enggak, jatuh dalam kesombongan lah, jatuh dalam harta lah, jatuh dalam perzinahan lah, kawin cerai lah, begitu semua. Habis. Tapi kalau kita enggak bangun. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan ada yang terikat lagi. Terikat gampang dikalahkan iblis. Kayak si Simpson kan diikat ya kan. Tapi kalau waktu Simpson masih punya kuasa Tuhan, belum terikat, apapun yang di dunia mengikat dia, kepala rantai kapal pun kayak benang aja gitu. Jadi begitu dia sudah ketipu sama iblis, diikat pakai tali biasa nih. Seperti yang biasa, ya biasa dulu dia dalam Tuhan, kuasa Tuhan ada sama dia kan, ya udah hilang, nggak bisa. Dibikin kayak binatang dia kan, bikin jadi lawakan, dicungkil matanya, habis lah, mati dia dalam reruntuhan. Itu contoh, ditulis itu jadi contoh, karena dia nggak membangun dirinya kuat di dalam Tuhan. Sebenarnya mentornya bapak mamanya, dia nggak mau patuh. Aku kan kuat. Ada itu anak rohani, aku pun lebih hebat dari Pak Mala itu, ngapain? Disiplin juga gitu. Aku kan lebih hebat dari semua malaikat, ngapain harus tunduk sama Tuhan? Aku mau bangun dulu, tahta lebih tinggi dari Tuhan. Udah, jatuh, gak kuat, gak bisa. Kita harus dibangun. Haleluya. Haleluya. Ayo kita berdoa.